Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sampai di dalam majelis ini untuk mendengarkan tausiah yang insyaallah akan mendapatkan kita tidak hanya ilmu tetapi juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kajian seperti ini akan kita laksanakan rutin setiap hari Sabtu. Maka mari kita sama-sama doakan, sampaikan pada teman-teman kita, siapapun keluarga kita untuk mengusung dan lebih ramai majelis kita. Setiap hari Sabtu menjelang berbuka puasa, insyaallah kita laksanakan acara kajian rutin seperti ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi narasumber kita adalah Ustaz Zahri. Langsung saja kita bahas, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Allahu akbar. Ustaz Zahri. Orang pendek sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya jamaah menunggu buka bersama, ya, iftaru jama'i yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini ya, ternyata kajian menjelang buka ini tiap hari Sabtu ya. Saya kira tiap hari ya. Tiap hari Sabtu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan durasi waktu ya. Kalau mulainya tepat waktu ya 1 jam ya. Tapi mungkin pada kesempatan ini akan kita buka ya, mungkin 1 ayat Al-Quran ya, insyaallah yang akan kita bahas. Ini Al-Quran surat Al-Hujurat ya, bisa dibuka Al-Hujurat, insyaallah ayat 6 barangkali ya, kita fokus ke 1 ayat saja. Ya, Al-Hujurat kan dimulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi war rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tas'urun. Sampai innalladzina, terus ya sampai kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
insya Allah ayat yang ke-6 ya, yang kita bahas fokus saja. Jadi ayat-ayat yang ada di Al-Hujurat ini memang ayat-ayat tentang ar-riqaq ya, ayat tentang akhlak, pergaulan. Bagaimana para sahabat diajarin oleh Allah bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana antar sesama para sahabat menjalin pergaulan. Juga bagaimana pergaulan dengan orang-orang di luar Islam. Insya Allah itu ada di surat Al-Hujurat, tapi kita fokus ya, karena waktu terbatas ya, ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, iling-iling kang beriman ya. Wahai orang-orang yang telah beriman, inja'akum lamun teko ya, kum marang sira kabeh, inja'akum lamun wis teko marang sira kabeh, fasikun ya, sapa wong fasik ya, binabain kelawan nabak berita, fatabayyanu moko sira tabayun ya, antusibu kauman, supaya sira ora nimpakno pada satu kaum bijahalatin dengan ketidakjelasan, fatusibu ya, kauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, fatusbihu moko dadi sira kabeh ala ma fa'altum apa sing sira kabeh perbuat nadimin, menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu klarifikasi. Nah, supaya kamu tidak mengambil keputusan yang salah ya. Ya, tindakan yang salah yang nanti akan menimbulkan penyesalan. Kira-kira begitu ya, terjemah bebasnya. Jadi sabab nuzul ya. Kalau asbab itu beberapa sebab ya. Sabab nuzul ayat ini kalau kita baca di kitab-kitab tafsir ya, misalnya tafsir Ibnu Katsir ya, yang akrab kita pelajari ya, itu dijelaskan di situ bahwa Rasulullah dan para sahabat pernah kontak fisik senjata ya dengan Bani Muthalib ya, perang lah begitu. Akhirnya perang yang melelahkan itu Bani Muthalib kalah begitu ya. Namun akhirnya damai ya, dibuat satu perjanjian karena ya Bani Muthalib ya kita sebut ya suku lah begitu, yang pimpinannya Haris, namanya Haris Ad-Dirar ya. Dedengkotnya Bani Muthalib sudah tertawan dan menyerah ya. Kemudian ya bukan karena paksaan ya, karena kesadarannya menyatakan masuk Islam, bersyahadat ya, dan bahkan berjanji kepada Rasulullah akan mengajak masuk Islam kaumnya ya, dan nanti setelah Islam berjanji juga akan mengumpulkan zakat dan akan di-store kepada Rasulullah, kan gitu ceritanya ya. Setelah Haris ini pulang ke kaumnya, betul itu janjinya di hadapan Rasul itu ditunaikan, diajak semua kaumnya untuk memeluk agama Islam. Kalau sudah kepala sukunya untuk Islam kan anak buahnya kan gampang ya, karena kepalanya sudah masuk Islam ya, ekornya dan seterusnya kan gampang ya. Karena masuk Islam ya, tentu ada juga yang mengajarkan Islam di kaum itu ya, yang dakwah di sana sampai Islamnya kuat ya, dapat mengumpulkan zakat ya. Kemudian Rasul berjanji nanti akan dipungut begitu zakat itu oleh petugas ya. Setelah lama zakat itu sudah terkumpul banyak, Rasul tidak kunjung mengirim utusan, begitulah kira-kira. Kemudian Haris ini beserta anak buahnya ya berencana ya, datang ke Madinah untuk mengirim zakat itu, tidak usah menunggu Rasul mengutus utusan, maka dia laksanakan menuju Madinah dengan rombongan karena membawa harta
Maka bersamaan dengan itu pula Rasulullah di Madinah menunjuk salah seorang sahabat, Al-Walid bin Uqbah namanya, untuk dengan rombongan untuk menjemput zakat ke Bani Mustalik. Ya, begitulah. Jadi hampir bersamaan. Maka ketika Walid bin Uqbah itu menuju Bani Mustalik tadi, ya, dia ketemu di jalan sama Haris dan anak buahnya, ketemu rombongan. Nah, karena dia takut, si Walid bin Uqbah ini masih ingat permusuhan di zaman jahiliyah, dia ragu, ya mungkin karena dia setan, dia balik, tidak berani menjumpai Haris, tapi dia balik di jalan ke Madinah, melapor kepada Nabi bahwa dia sudah datang ke Bani Mustalik, sudah ketemu Haris, tapi dia menolak membayar zakat, bahwa dia akan membunuh saya. Nah, itu ceritanya Walid bin Uqbah. Tapi Rasul tidak percaya begitu saja. Masing-masing sahabat punya kualitas. Lalu Rasul mengutus beberapa sahabat yang lain untuk memungut zakat. Maka di perjalanan ketemulah dengan Haris itu, dan utusan Rasul yang kedua ini nanya, apa benar kamu sudah ketemu Walid? Katanya kamu tidak mau bayar zakat. Tidak, demi Allah. Demi Allah yang mengutus Muhammad. Saya tidak pernah ketemu siapa. Belum ada utusan Rasul yang datang kepada kami. Maka utusan kedua ini mengajak Haris menghadap Rasulullah untuk diklarifikasi. Lalu Rasul tanya, apa benar kamu bangkang tidak mau menerima zakat, menolak utusanku dan akan kamu bunuh? Tidak, belum pernah ada orang datang, ya, begitu kan? Kemudian turunlah ayat ini, turun ayat Al-Hujurat ayat 6. Ya. Tadi ayatnya, ya, turun ayat itu sekaligus mengklarifikasi, ya, kebenaran berita yang dibawa oleh Haris, bahwa ternyata Haris yang benar. Memang Al-Walid tadi belum sampai ke sana, ya, di tengah jalan sudah kembali. Dia takut, ya, karena ingat permusuhan pada waktu dulu. Jadi maka turunlah ayat ini. Itu yang di semua tafsir begitu ceritanya. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, ayat ini kemudian menjadi pelajaran, ya, banyak hal yang bisa kita ambil. Ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Ya, khusus orang-orang yang beriman. Ini dalam rangka penguatan ke dalam, ya, inja akum fasikun, jika datang orang fasik binabain dengan berita, fatabayyanu. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya menyerap informasi, berita, ya, bagaimana sikap kita sebagai muslim, sebagai mukmin untuk menerima informasi. Ayat ini itu panduan kita. Pertama yang harus kita lihat, kalau kita menerima informasi, menerima berita, itu adalah sumbernya, sumber berita. Itu yang harus kita lihat dulu. Karena di situ ditegaskan ayatnya itu inja akum fasikun, jika datang kepadamu fasikun, orang fasik, ya. Al-fisku itu perbuatannya, fasik itu orang yang banyak maksiat, ya, maksiat karena melanggar larangan Allah dan maksiat karena meninggalkan kewajiban, ya. Kalau orang Jawa mau limo, ya, tapi tidak cukup itu, ya. Maksiat tidak hanya mau limo. Kalau mau limo itu kan tidak ada membunuh, ya, di situ, ya. Apa itu mau limo? Minum, madat, madon, apalagi maling, main, membunuh kan tidak ada. Tidak ada. Mungkin orang Jawa tidak suka membunuh, ya. Mestinya mau 8, kamu mau 7, cuma 5 saja, mau 5, kurang itu. Karena membunuh itu juga, ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau maling, korupsi sudah termasuk maling juga, ya. Cuma maling yang lebih canggih, karena hanya mengubah angka-angka. Kalau maling zaman dulu itu gangsir, itu maling tradisional. Hasilnya nggak seberapa. Sekarang maling yang dahsyat itu lewat dunia maya, membobol bank lewat internet. Wah, itu maling yang katanya
pernah ada bank itu dibobol lewat dunia maya itu, satu kali bobol bisa 3 miliar. Itu tidak ada ceritanya kalau maling ambil berangkasnya di bank paling ratusan juta, ini bisa maling 3 miliar satu kali karena dibobol, tapi akhirnya ketangkap. Itu maling yang sudah kelas canggih ya. Itu fasik. Jadi pertama kita lihat sumber berita. Kalau ada informasi berita, ini kita lihat sumbernya dulu. Kalau sumbernya itu valid, kita kenal, meyakinkan, ya itu berarti bisa kita terima. Tapi kalau sumbernya itu majhul, meragukan, kalau di dunia maya itu tidak jelas, ya, misalnya webnya itu tidak jelas alamatnya, atau belum kita tahu itu webnya siapa. Kalau dari akun Facebook itu Facebooknya siapa. Kalau WA ini kadang-kadang nama samaran, namanya siapa. Kalau Instagram bagaimana, kita harus teliti dulu itu sumbernya ini, apa dipercaya apa tidak. Nah, ini orang Islam harus begitu. Dan kita sudah punya pelajaran yang sangat berharga. Zaman dahulu ya, para pentahridz hadis ya. Orang-orang yang mengeluarkan hadis dari tempat sembunyi itu namanya mentahridz ya. Perawi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu untuk memvalidasi ya, memverifikasi berita tentang hadis itu punya syarat-syarat yang ketat. Imam Bukhari, kalau yang bawa hadis itu misalnya pernah ketemu makan di jalan itu sudah ada pakai hadisnya. Tuh, ini hanya soal makan sambil berdiri sudah tidak diterima sama Imam Bukhari hadisnya. Apalagi orangnya suka lupa-lupa, malah tidak diterima. Apalagi pernah hutang tidak bayar, wah sudah tidak diterima malahan itu. Makan berdiri aja sudah tidak diterima hadisnya. Luar biasa ketatnya seleksi hadis. Ya, sampai Imam Bukhari itu untuk memverifikasi satu hadis itu kadang jalan ratusan kilo zaman dulu, berhari-hari. Itu sekedar menemui tabiin atau mungkin tabiin gitu yang pernah menerima hadis, mengklarifikasi benar ini cerita dari Rasul, itu perlu berjalan berkilo-kilometer zaman dahulu. Maka yang tidak valid ya tidak masuk hadis sahih. Ya, ada hadis tingkatan di bawah sahih ya dhaif. Bawah dhaif ya mungkin macam-macam, ada yang paling jelek itu yang maudhu, hadis palsu. Ya, hadis palsu. Ya, hadis tukang jamu. Siapa laki-laki yang ingin kuat supaya tiap hari makan 3 biji terong, nah itu hadis palsu. Ada itu. Hadis palsu. Mungkin penjual terong yang bikinnya. Ya, banyak hadis-hadis palsu. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat, informasi itu adalah kontennya, isinya. Maka dalam ayat itu inja'akum fasikun binabain, dengan naba. Naba itu informasi yang penting, bukan khobar. Al-Quran tidak pakai bikhobarin, tidak. Karena khobar itu berita yang kurang penting. Berita itu ada yang tidak penting, ya, agak penting dan sangat penting. Kalau naba itu berita yang penting, ya, makanya di dalam Al-Quran ada surat An-Naba, ya, juz amma itu loh. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu kan An-Naba, anin naba'il azim. Sudah naba tapi masih dikasih azim. Itu berita yang luar biasa, ya, bukan berita yang biasa-biasa. Jadi konten yang harus kita nanti fatabayanu, harus kita klarifikasi itu yang naba, yang berita penting. Yang tidak penting bisa kita abaikan. Tidak usah kita buang-buang energi untuk benar apa tidak. Contoh, ada orang punya kuda harganya 1 miliar. Terus ada misalnya WhatsApp kuda si A yang harga 1 miliar itu mati. Wah, tidak perlu kita klarifikasi apa kuda itu mati apa enggak, tidak penting meskipun harganya 1 miliar. Yang mati kuda, tidak perlu kita klarifikasi, biar aja. Dulu ada, saya punya grup WhatsApp, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bla bla, telah meninggal dunia. Ternyata keluarganya membantah, loh, bapakku masih hidup, ternyata sakit, sampai diralat itu, sudah nyebar itu diralat. Jadi karena yang meninggal itu manusia, ini penting, itu harus diklarifikasi.
Kalau yang meninggal hewan, kucing kesayangan di upload ya tidak perlu kita klarifikasi. Tapi kalau orang yang meninggal bener nggak, apalagi tokoh misalnya, nah, jangan sampai hoax. Tapi itu jarang-jarang. Dulu ada kekeliruan karena namanya hampir sama, ternyata yang diberitakan itu tidak meninggal, masih segar bugar orangnya. Nah, seperti itu ada kekeliruan. Ada beberapa kriteria ya, berita itu disebut penting apa tidak. Nomor 1 katanya para ahli itu yang menyangkut akidah, menyangkut tuntunan agama yang pokok. Nah, akidah, ibadah itu memang masuk yang harus kita klarifikasi. Ya. Kalau kemudian ada pendapat yang kemarin kita belum dengar, tiba-tiba dengar, oh Muhammadiyah itu suka-suka aneh-aneh apa? Waktu subuh diundur. Oh, ada teman saya, Pak, kenapa Muhammadiyah kok aneh-aneh? Kenapa? Waktu subuh kok diundur, Pak? 8 menit. Dari yang dulu-dulu bagaimana? Ada teman NU yang tanya ke saya. Itu urusan penting, harus diklarifikasi. Karena dia orang NU, dengar-dengar katanya Muhammadiyah undur waktu subuh 8 menit, padahal ini mau puasa. Aku bilang, yuk ikut Muhammadiyah saja, korting 8 menit. Lumayan kah? Aku bilang. Jadi itu penting, masalah agama tuh. Lalu aku jelaskan. Jadi waktu subuh itu, nas hadis itu taufiki, jelas. Waktu subuh itu ketika terbit fajar sodik ya, terbit fajar, itulah waktu subuh. Kemudian karena dikonversi dengan jam, maka konversi dengan jam itu adalah istihadiyah. Dikonversi dengan jam itu orang sudah tidak lihat fajar tapi tinggal lihat jam. Itu namanya istihadiyah. Itu bisa keliru. Ya, kapan terbitnya fajar pukul berapa bisa keliru. Padahal perbincangan waktu subuh di Muhammadiyah itu sudah 10 tahun yang lalu. Teman-teman salafi itu 15 derajat tuh. Kalau 18 itu belum mau sholat itu. Belum terbit fajar itu. Nah yang terbit berapa? 15 Pak. Wah, terlalu siang itu. Yuk ngamati gimana? Wah, kita pernah naik menara Pak. Itu enggak ada fajar Pak. Antum naik menara. Ini Muhammadiyah pakai alat ini mengamatinya. Jadi jangan sampai 15 derajat. 18 sudah ada fajar itu. Kalau dulu memang isuan ya. Jadi setelah diteliti-teliti ya oleh 3 universitas itu, tidak ada negara manapun yang sholat subuhnya 20 derajat, termasuk Indonesia saja yang terlalu pagi. Ya, maka terus dikoreksi. Itu 10 tahun yang lalu sudah diperdebatkan di Majelis Tarjih, baru keluar kemarin tahun 2000 berapa? 21 ya, yang Munas Tarjih online di Gresik itu, ke-31 itu baru clear. Ya. Baru clear, ternyata kisuan, nah diundur 2 derajat. Nah sekarang sama dengan waktu Isya. Waktu Isya itu minus 18. Waktu subuh juga minus 18. Dulu Isya itu 18, subuh 20. Jadi itu istihad di situ. Jadi yang dulu-dulu tidak apa-apa. Dulu-dulu Muhammadiyah tidak mengharamkan rokok, tiba-tiba juga mengharamkan rokok. Nah itu kan istihadiyah. Jadi rumusnya kan gampang. Kenapa kok gitu ya? Karena istihad. Aku bilang sama orang NU itu ya, kamu ikut saja. Yang ini ilmiah betul ini. Nanti pemerintah juga akan ikut. Aku bilang sama Muhammadiyah karena ilmiah. Dulu arah kiblat itu kan Ahmad Dahlan sudah bilang bahwa tidak lurus ke barat. Ya, agak serong 21 derajat. Dulu kan tidak diikuti. Sekarang orang ikut semua. Nah, aku bilang Muhammadiyah itu ilmiah. Jadi mesti diikuti nanti. Nanti antum mesti ikut. Subuhnya 18 derajat, aku bilang begitu karena ini yang ilmiah, sudah dilakukan penelitian. Saya bilang begitu, saya orang Muhammadiyah kan mesti harus dibela pendapatnya. Dan memang betul seperti itu. Kok bisa 2 derajat sama dengan Pak? Sama dengan 4 menit? Iya kan, sudut lingkaran kan 360 dibagi 24 sehari semalam kan ketemu 15. Ya, jadi 15 derajat itu 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit dibagi 15 kan 4. Iya, kan begitu. Ada teman Muhammadiyah di Luwuk tanya, Pak, Muhammadiyah bikin jadwal waktu sholat kok Pak, untuk Sulawesi Tengah kok beda Pak. Lah jadwalnya itu markasnya di mana? Titik koordinatnya di mana? Di Palu Pak.
Terus yang kamu maksud di mana? Banggai ya jauh. Waktu sholat itu kan tiap-tiap daerah itu sendiri-sendiri. Terus selisih berapa Pak? Akhirnya aku kirimi jadwal waktu sholat. Kalau Bapak ingin gampang, ukur saja, ambil atlas, peta, ya, lihat berapa skalanya, ukur itu. Setiap 111 km itu sama dengan 1 derajat, sama dengan 4 menit, ya. Jadi kalau jaraknya itu ke timur barat sudah 111 km itu 4 menit. Ya karena keliling bumi, lingkaran bumi kan 40.000 km. Bumi ini keliling saja kan 40.000 km. Dibagi 360, kan 111. Gitu kan? Jadi hal-hal seperti ya kita jelaskan, namanya ditanya toh. Dan itu hal yang penting, maka harus kita klarifikasi karena hal-hal yang menyangkut agama. Kemudian yang penting lagi ada hal-hal yang menyangkut kebijakan umarok pemerintah yang nanti dampaknya kepada rakyat banyak. Itu juga diklarifikasi. Misalnya pemerintah mengeluarkan ini itu ya, betul enggak? Muhammadiyah mengeluarkan ini itu betul enggak? Itu diklarifikasi, ya. Hal-hal yang berdampak kepada masyarakat, ketenangan masyarakat. Kalau mungkin diklarifikasi. Kalau tidak mungkin, ya tidak. Kemudian klarifikasi itu kemana? Ya, kan tadi kontennya naba itu kemana? Ya ke sumber berita kalau mungkin. Kalau masalah agama, ajaran agama kepada ahlinya. Kalau kita tidak mungkin klarifikasi, bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita kalau tidak bisa klarifikasi? Itu mauquf. Kita jangan komentar kalau tidak mampu klarifikasi. Ini kalau komentar kita salah. Itu sudah ditunjukkan dulu zaman Rasulullah ketika Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik selingkuh karena tertinggal dalam perang tadi, perang Bani Mustalik. Aisyah tertinggal, lalu ditolong salah seorang sahabat, ya, maka orang-orang munafik itu bikin isu hoax bahwa Aisyah selingkuh. Itu gimana para sahabat? Diam, ditanya, kan tidak tahu mana yang benar mana yang salah, semuanya diam. Akhirnya turun ayat, ya, bahwa tidak benar tuduhan orang-orang munafik kalau Aisyah itu berselingkuh, ya. Dia hanya sekedar menyapa terus dinaikkan untanya diantar sampai Madinah, jadi tidak benar selingkuh. Jadi kalau kita tidak bisa klarifikasi, diam, jangan komentar. Ada tiba-tiba ini Densus 88 menangkap ini dari jamaah ini, benar apa enggak? Kan kita tidak bisa klarifikasi. Tunggu aja nanti di pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan ya tidak usah dikomentari. Oh ini dari kelompok ini, nah nanti malah jadi fitnah. Nah, kan begitu sikap kita. Jadi kalau tidak mungkin diklarifikasi itu kita diam, jangan bersikap. Itu ajaran Islam tentang berita. Jadi itu caranya. Kalau berita itu penting, bisa kita klarifikasi. Kalau tidak penting, kita abaikan. Ya, karena sekarang cenderung orang itu mudah untuk menyampaikan berita. Jadi yang pertama dilihat sumber beritanya, yang kedua dilihat kontennya, isinya. Ya, kemudian yang ketiga, berita itu perlu kita sampaikan atau tidak, dilihat manfaatnya, ya. Meskipun itu kita yakin benar, sumbernya valid, kontennya benar, kalau tidak bermanfaat jangan disampaikan kepada pihak lain, jangan di-share. Apalagi tidak dicek kebenarannya, sumbernya juga tidak jelas, kita sudah share, ini bahaya. Kalau dulu berita itu kan dari mulut ke mulut, sekarang yang jahil itu juga jari jemari ini. Kadang-kadang belum dibaca di-share. Ternyata ada teman share bahwa kalau di tempat saya kan dulu banyak nyamuk. Supaya tidak usah beli obat nyamuk, iris saja bawang merah. Temanku praktek. Ternyata nyamuknya masih masuk. Ditanyalah yang nge-share, kamu sudah praktek belum? Wah inilah. Ya untuk masalah yang kecil saja ya. Jadi jangan mudah nge-share, dilihat manfaatnya. Kalau meskipun sumbernya valid, kemudian kontennya bagus, tidak serta-merta harus kita share, ya.
Apalagi kita belum baca, harus kita baca semua baru kita share. Kalau kita share, ya itu ada ancaman dari Nabi, ya sebuah hadis. Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i kadziban. Itu hadisnya pendek. Kafa bil mar'i kadziban. Sudah cukup seseorang itu disebut pendusta. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Jika dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Nah, itu. An yuhaddisa bikulli ma sami'a. Jika dia suka menyampaikan apa saja yang dia dengar, itu sudah disebut pembohong. Jadi kalau orang itu suka apa yang dia dengar disampaikan orang, itu sudah cukup dikatakan pembohong. Berarti orang itu tidak hati-hati. Ya. Jadi harus kita cerna dulu, kita klarifikasi dulu, kalau benar penting ya kita sampaikan kepada orang lain. Jangan menyampaikan berita karena ingin like saja, ya jempol ya, like gitu kan. Padahal beritanya itu tidak ada manfaatnya. Ya, kalau sekedar hiburan asal tidak terlalu ya tidak apa-apa. Nah, tapi jangan sampai itu loh. Anak muda itu share apa itu? Stiker, terus gambarnya orangnya digambarkan serem, giginya kelihatan. Kalau orangnya itu nuntut di akhirat bagaimana? Nah, gambarnya orang. Bahkan ada orang terpenting itu suka di-share itu. Nah, jadi adik-adik itu jangan nge-share stiker yang gambarnya orang. Ya, nanti orangnya nuntut karena kamu rubah wajahnya yang sedemikian rupa. Jadi itu yang harus kita ingat. Kafa bil mar'i kadziban, ya, ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Sudah cukup orang itu disebut pembohong jika menyampaikan semua yang